Ya pemirsa, kita kembali lagi. Nah pastinya juga masih bersama saya Arfian Nasri dan juga masih bersama Bunia. Ya kita juga masih tetap membahas ya tentang judul penelitian Bunia itu yang sangat bagus sekali ya. Ya pastinya juga ini menjadi pengetahuan baru juga buat yang mungkin di bidang kimia atau juga apoteker, farmasi, bahkan di luarnya sebagai masyarakat umum yang mungkin menjadi hal baru buat kita gitu. Nah tadi mungkin sedikit Bunia juga sudah menyinggung sedikit Bu ya tentang hasil utama yang ditemukan dari analisis LC-HRMS ini ya. Bahkan itu juga yang lebih tingginya seperti apa? LARMS Kitop. MS Kitop ya. Nah itu juga LCMS Kitop. Ya itu yang di atasnya gitu ya. Iya benar. Nah, jadi Pak. pada fraksi etil asetat buah jernang ini. Nah mungkin bisa di hasil utamanya gitu Bu. Nah mungkin bisa kita kupas lagi. Oke, baik ya. Jadi saya menggunakan LC-MS Kitop ya pada analisis profil metabolit sekunder ya untuk fraksi etil asetat buah jernang. Ya, jadi sebelum melakukan penelitian ini, saya sudah melakukan pada fraksi yang lain ya, fraksi yang lain. Kemudian hasil dari LC-MS Kitop ini ada puluhan senyawa yang dapat dideteksi. Hanya saja yang saya terjemahkan di dalam penelitian saya itu ada 22 senyawa metabolit sekunder yang berhubungan dengan aktivitas anti diarinya ya. Khususnya itu flavonoid ya. Flavonoid di mana kita tahu flavonoid itu senyawa nonpolar. Senyawa polar maksud saya, flavonoid senyawa polar yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, dinding sel bakteri untuk bakteri penyebab diare itu untuk berkembang ya, sehingga dapat mencegah terjadinya diare ya. Itu Pak. Oke. Nah terus kalau misalnya untuk uji aktivitasnya sendiri ya, pasti juga setiap penelitian mungkin ada ya pengujiannya gitu ya, meskipun juga mungkin belum outputnya belum hasilnya 100% Bu ya. Nah itu juga mungkin kita penasaran juga nih, apakah ini menggunakan mungkin model kayak testing animal atau juga model hewan uji, atau juga mungkin ada metode laboratorium tertentu ya, atau mungkin bahkan pada ya mungkin manusia sendiri gitu. Jadi Pak, sebenarnya ini outputnya udah ya, datanya sudah ada. Hanya dilakukan kepada sebelumnya saya melakukan uji in vitro yang pada penelitian ini uji in vivo pada hewan ya, menggunakan hewan mencit ya, hewan mencit pada penelitian anti diarenya, di mana diuji di situ waktu terjadinya diare, kemudian frekuensinya, bobot bisnisnya sampai konsisten daripada terjadinya diare itu ya. Jadi hasil kesimpulan daripada penelitian saya dari data kuantitatif, uji in vivo, kemudian uji in vitro dapat disimpulkan bahwa untuk buah jernang ini dia efektif sebagai kandidat aktivitas anti diare gitu. Oke, ya, jadi aman didukung oleh uji-uji tadi. Cuma saya kan menggunakan fraksi etil asetat ya Pak ya. Itu kan untuk membuat kelanjutannya kan ini membuat sediaan ya kan Pak, sediaan kemudian diuji fitofarmakanya juga ya kan, fraksi etil asetat. Untuk kelanjutannya itu nanti saya akan melakukan uji sitotoksik. Iya, ada senyawa ekstrak dibandingkan dengan etil asetat tadi, fraksi etil asetat. Oke. Nah, terus kalau bisa hasil penelitian ini yang pastinya juga mungkin untuk luarannya atau juga outputnya, apakah ini juga bisa berpotensi untuk mendukung industri herbal, terutama di lokal Bu ya? Nah, atau juga mungkin pengobatan tradisional modern di Indonesia. Nah, jadi mungkin ada arah-arahnya ke sisi-sisi apa gitu ya, kayak pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat untuk di itu mana? Iya, benar sekali. Jadi dengan penelitian ini ya diharapkan masyarakat paham, juga mengerti kalau kita mempunyai potensi tumbuhan yang
banyak ya yang bisa dikembangkan senyawa obat alami ya, yang pastinya minim efek samping, yang mana selama ini masyarakat kita mungkin menggunakan zat-zat kimia ya yang mempunyai efek samping bila digunakan dalam waktu yang panjang ya. Jadi dengan potensi alam kita yang besar, dengan penelitian ini ya sebagai referensi ya untuk dijadikan bahan obat alami ya, bahan obat alami yang mempunyai efek samping yang minim, bahkan mungkin tidak mempunyai efek samping gitu. Ya, kemudian untuk masyarakat yang pasti dengan apabila sediaan ini dikembangkan ya, pasti harga dari tumbuhan jenangnya kan pasti meningkat ya, apalagi masyarakat di Aceh itu sudah membudidayakan Pak ya, hanya saja tidak dikembangkan di masyarakat kita, diekspor ke Cina ya. Oke, kemungkinan ya saya mengharapkan nanti kedepannya berhasil menjadi sediaan sehingga kita masyarakat lebih berkembang lagi ya pengetahuannya. Oke, nah terus ini penasaran juga mungkin dari apa ya, dari bukan fatwa sih, dari research atau juga apa namanya penelitian atau juga apa sih istilahnya tuh saya selalu lupa ya. Mungkin kayak waktu kita mencari-cari meriset juga dulu ya, melakukan apa namanya itu pengumpulan data segala macam. Nah itu kalau misalnya apa buah jernang ini itu potensialnya itu apa cuma di Aceh aja atau di daerah tertentu? Tapi kalau misalnya di luar Aceh di Indonesia tuh? Jadi di wilayah Indonesia tuh banyak ya Pak, ada di Kalimantan, kemudian Sumatera itu dilangkat banyak dibudidayakan karena mereka nilai jualnya itu mahal. Ya kan, jualnya itu tinggi, nilai jualnya tinggi. Jadi masyarakat kita udah membudidayakan. Kalau dulu ini hanya ditemukan di hutan. Jadi kalau kita ingin menjual, kita ke hutan dulu, ke gunung dulu ya untuk mendapatkan buah ini. Kemudian buah jenang ini kan jenisnya macam-macam Pak. Jadi kan bentuknya yang bagus itu biasanya dia yang merah kehitaman ya, yang resinnya bagus, mengandung banyak senyawa-senyawa kimia. Jadi untuk mendapatkan apabila tidak dibudidayakan ke gunung kan susah itu membandingkannya. Jadi masyarakat kita udah membudidayakannya di Langkat ya Pak, ada itu kan budidayanya. Kemudian kalau di Aceh Jaya, juga di wilayah Aceh yang lainnya, Kalimantan ya, Kalimantan ada, Sulawesi juga ada Pak. Oke, nah berarti itu juga apa bagus sekali ya. Jadi dengan apa namanya, dengan adanya penelitian yang lebih lanjut ya, pastinya juga dari hasil dari penelitian Bu Diah ini sendiri ya, menjadikan dari apa istilahnya buah jernang ini sendiri itu semakin punya potensi. Nah jadinya juga masyarakat bisa ya mungkin bisa membudidayakannya lebih banyak lagi di kebun ya. Iya, dengan secara khusus dan juga bisa di ekspor, dibudidayakan ya. Nah, kemudian juga saya harapkan ya mahasiswa-mahasiswa di Ubudiah ya bisa untuk kena budidaya yang sudah banyak di wilayah kita, bisa untuk dikembangkan lagi menjadi bahan obat, karena kan selain anti diare juga dia sebagai anti inflamasi ya untuk luka. Kemudian juga kalau biasanya di Cina itu digunakan untuk obat kanker ya Pak ya. Luar biasa. Oke, nah pemirsa kita break sebentar, nanti kita juga di sesi selanjutnya. Nah kita juga ya mungkin bakal teteh lagi ya, sekaligus juga pengen tahu juga tips-tipsnya dari Ibu Nia ya, dan juga tantangannya seperti apa sih gitu dalam melakukan penelitian ini, dan pastinya juga dalam pemanfaatan atau juga pemberdayaan untuk tanaman-tanaman herbal di sekitar rumah kita. Jangan kemana-mana, tetap di Dosen Berbicara.